Selamat pagi semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah IPTEK dengan tema illegal content. Perkenalkan, nama saya Maria Tereja Kristina dengan nomor NIM 17200299 dan teman saya. Saya Rega Hari Kusuma dengan NIM 17200214. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM 17200291. Saya Nur Maulidiawati dengan NIM 172000332. Saya Oktaviana Putri dengan NIM 17200223. Berikutnya teman saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Silakan Lydia. Di bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang, maksud dan tujuan, dan rumusan masalah. Di bagian latar belakang ini berisi penjelasan bagaimana dalam peraturan suatu negara pastinya setiap kejahatan akan mendapatkan hukuman bagi pelakunya. Begitupun dengan korban yang dirugikan, pasti akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan masing-masing negara. Di Indonesia sendiri telah dibuat undang-undang yang mengatur segala permasalahan ketika berinternet. Undang-undang tersebut dinamakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau UU ITE, yang berisi peraturan hukum untuk mengatur transaksi elektronik, perlindungan data, keamanan informasi, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. UU ITE secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bertujuan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam berbagai aktivitas di Indonesia. Undang-undang ini juga mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan kejahatan cyber seperti penipuan online, pencurian identitas, dan tindak pidana lainnya yang terjadi dalam ranah digital. Kemudian, bagian maksud dan tujuan adalah, adapun maksud penulis dalam membuat makalah ini adalah sebagai media belajar untuk menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca mengenai illegal contents. Sedangkan tujuan yang dimaksud dari pembuatan tugas makalah ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen, sehingga dapat menuntaskan mata kuliah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi dengan nilai yang memuaskan. Di bagian rumusan masalah, penulis hanya berfokus pada tema yang diambil, yaitu mengenai illegal contents. Sekian bab 1 dari makalah ini. Selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Oktaviana. Silakan, Okta. Oke, bab 2 yaitu landasan teori, yaitu yang pertama kita akan bahas teori cybercrime. Terdapat beberapa teori mengenai cybercrime, diantaranya yaitu teori kejahatan informatika, teori kejahatan virtual, teori ketergantungan teknologi. Yang kedua yaitu teori cyber law. Cyber law merupakan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan pengguna internet dan teknologi informasi. Cyber law dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang relevan untuk mengatur interaksi dan transaksi dunia maya. Secara singkat, cybercrime itu adalah jenis-jenis kejahatan dan cyber law adalah hukum yang menindaki dari cybercrime tersebut. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh Rega dan Iqbal. Silakan. Nah, sekarang kita masuk di bab 3 yaitu pembahasan tentang illegal content. Definisi illegal content yaitu kejahatan memasukkan data atau informasi palsu atau tidak etis di internet yang dianggap sebagai pelanggaran hukum atau pelanggaran ketertiban moral masyarakat. Dari definisi tersebut, illegal content mencakup tindakan seperti tindakan menyebarkan, mengunggah, menulis sesuatu yang salah, dilarang, atau dapat merugikan orang lain. Dasar hukum illegal content, di Indonesia terdapat hukum teknologi yang dinamakan cyber law. Peraturan tersebut diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang terdiri dari 54 pasal dan disahkan pada 21 April 2008. Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan bisa mengatur segala sesuatu yang ada di dunia maya. Untuk kasus illegal content, kami mengangkat salah satu kasus yang masih banyak diperbincangkan oleh berbagai platform media sosial di Indonesia adalah tren Momo Challenge, di mana dalam tren tersebut mengandung unsur kekerasan, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri akibat tren tersebut. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang diberikan oleh Rega.
Di sini penyebab illegal content. Berikut adalah beberapa hal yang menyebabkan banyaknya kasus illegal content. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, kebijakan yang tidak memadai. Yang kedua, luasnya ruang media sosial. Yang ketiga, adanya produksi illegal content dengan motivasi faktor ekonomi. Yang keempat, permintaan yang tinggi untuk konten sensasional dan kontroversial. Penanganan illegal content, di sini kami merangkum ada 4 penanganan yang bisa dilakukan. Yang pertama, penambahan tenaga profesional untuk cyberpolice. Diharapkan dengan ditambahnya tenaga profesional di bidang cyberpolice bisa menurunkan angka tindak illegal content di Indonesia. Yang kedua, memperkuat pengawasan. Jika tenaga profesional sudah memadai, diharapkan pengawasan tentang konten ilegal bisa lebih kuat. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan keahlian aparat hukum. Seperti contohnya seminar tentang cyber law atau pemusatan keahlian untuk aparat hukum, itu bisa ditingkatkan lagi lebih dari yang sekarang. Yang terakhir, tidak memposting gambar yang dapat mendorong orang lain untuk memanipulasi gambar tersebut sesuka hati. Di poin ini mungkin lebih kesadaran diri kita sendiri sebagai pengguna internet, di mana kita harus bijak dalam bersosial media, di mana pemahaman tentang itu jadi tanggung jawab diri kita sendiri. Dengan begitu, penjelasan yang saya terikat dengan penyebab dan pengenanganan illegal content. Selanjutnya untuk penutup bisa disampaikan oleh Reza. Dari pembahasan yang telah dijelaskan tersebut, di sini dapat diambil kesimpulannya, illegal content merupakan kejahatan dunia maya yang melibatkan penyebaran informasi palsu atau tidak etis di internet. Dan untuk mengatasi hal tersebut, maka akan dibutuhkan suatu peraturan resmi. Misalnya negara kita memiliki aturan tersebut yang terselip dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang terdiri dari 54 pasal dan disahkan pada 21 April 2008. Sarannya, dalam kasus yang sudah dibahas, penting sekali untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh illegal content. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan program penyuluhan dan edukasi di sekolah, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Hal tersebut dapat menjadi langkah awal dalam meminimalisir terjadinya kejahatan illegal content. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.